Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Real Madrid versus Manchester City. Secara mengejutkan, El Real mampu menang atas tamunya Man City dengan skor telak 3-0. Karena banyaknya pemain yang cedera termasuk sang mega bintang Mbappe dan Bellingham, banyak publik yang meragukan Madrid akan kesulitan menghadapi Man City. Tak disangka, justru sang kapten Valverde jadi bintang di laga ini berkat hat-tricknya. Gol cepatnya di menit ke-20 memanfaatkan build up direct dan garis tinggi Man City membuat Pep terhenyak. Tidak hanya itu, pemain asal Uruguay itu kembali menambah golnya lewat serangan cepat khas Real Madrid. Selanjutnya adalah peragaan pertahanan rapat yang tidak bisa ditembus tim sekelas Man City. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tanpa pemain kunci, Arbeloa menurunkan Brahim Diaz di depan dengan formasi di atas kertas 4-4-2. Mereka tidak menggunakan striker murni. Vinicius lebih banyak beroperasi di sayap, Valverde diplot di sayap kanan, dan Thiago Pitars menemani Tchouaméni di tengah. Sementara Pep mengubah susunan pemainnya kala bertemu Newcastle dengan Rodri sebagai single pivot. Husanov ditugaskan mengawal Vinicius di kanan, Savinho dan Doku di sayap, Semenyo diplot di depan bersama Haaland. Madrid era Arbeloa punya ciri tampil lebih fluid atau cair dengan banyak variasi build up. Di awal ini terlihat shape 3 back di belakang dengan tren yang lebih naik sejajar double pivot. Arda Güler juga nampak berada di sayap kiri. Meski di atas kertas diplot sebagai striker, nyatanya Diaz bermain layaknya nomor 10 yang roaming. Ini membuat Valverde serta Vini menjadi penyerang sayap. Shape lain terlihat saat Courtois sejajar Rudiger dan Huijsen membentuk shape 3-4-4. Kali ini lini depan merapat ke satu sisi. Valverde terlihat bergerak ke tengah. Kembali, variasi build up dilakukan dengan Valverde yang turun menjadi 3 back di belakang. Di tengah diisi 4 pemain, serta di depan ada Arda, Thiago, serta Vini. Kembali, Madrid mengubah shape build up-nya menjadi 3-2-5. Valverde kali ini berada di tengah bersama Thiago yang naik. Mendy pun terlihat naik lewat koridor half space. Double pivot diisi Arda dan Tchouaméni, sementara Brahim Diaz di sayap. Bisa dibilang Arbeloa tidak memberikan posisi tetap pada pemainnya. Ini bertujuan untuk mengacaukan marking sekaligus membuat serangan Madrid lebih cair dan sulit ditebak. Sementara build up Man City lebih terstruktur dengan shape 3-1-6. Guehi, Diaz, Husanov serta Rodri di belakang. Untuk membongkar pertahanan, Pep mendorong 6 pemain lain naik ke depan sehingga terlihat ada 3-4 pemain berada di area sentral. Kedua tim sebetulnya bertahan dengan shape yang sama, namun Madrid lebih bisa menetralisir serangan Rodri dan kawan-kawan. Anak asuh Arbeloa ini bertahan dengan blok medium ke rendah 4-4-2. Pembawa bola relatif dibiarkan, namun jalur operan ke tengah ditutup. Guna menutup banyak pemain yang menyerang area sentral dan half space, Valverde nampak kerap turun untuk marking O'Reilly sehingga shape bertahan menjadi 5-3-2. Jika kalian menonton analisis Newcastle versus Man City di channel ini, ada satu senjata yang sukses membongkar blok rapat, yaitu cross-cross datar. Guna melancarkan cross ini, juga dibahas soal kekuatan winger City dalam 1 versus 1 seperti yang dilakukan Doku ini. Namun sayang, 2 cross datar yang dilancarkan gagal disambut rekan-rekannya. Kali ini menggunakan O'Reilly yang menembus half space setelah menerima operan Doku, namun crossingnya masih bisa dinetralisir barisan belakang sang tuan rumah. Ketika mereka mencoba menerapkan switch play, tren yang terisolasi 1 versus 1 segera di-cover oleh Valverde dan crossing kembali berhasil digagalkan.
Di babak pertama ini Man City hanya mencatatkan 3 shot, itu pun satu tak jelas arahnya. Sementara Madrid meregistrasikan 6 shot, efektivitas melawan kebuntuan. Dari build up-nya yang cair, Madrid bisa menembus beberapa kali press City, salah satunya dengan switch play. Man City sendiri bertahan dengan blok 4-4-2 yang rapat dan kompak mengikuti arah bola berada. Seperti ini, pertahanan merapat ke kiri dengan tujuan memblok progresi ke gawang. Saat di switch akan terlihat kelemahannya, yaitu Valverde dan Trent yang bebas di area kanan. Kembali, switch dipakai untuk membuka ruang di sisi terjauh dari bola. Terlihat pula shape bertahan 4-4-2 City yang merapat di dekat bola. Satu peluang dari counter attack juga mengandalkan kelebaran di sisi lain. Terlihat Thiago support di area kelebaran saat Vini membawa bola, lalu dibalikan ke tengah hingga ke Vini kembali. Dengan teknik tinggi, ia berikan umpan chop ke Diaz. Namun sayang, sepakannya masih bisa ditepis Donnarumma. Selain switch play, dengan mudah pemain di ruang antar lini bisa diakses. Blok press City relatif mudah tertembus. Penetrasi seperti ini yang tidak bisa dilakukan City terhadap Madrid. Selain itu, build up direct Madrid juga lebih efektif. Sebelum gol terlihat, mereka bangun serangan dengan cara yang sama, shape 4-2-4, dan oleh Courtois dialirkan ke Valverde. Bola berhasil ia pantulkan dan dilanjutkan ke Brahim di ruang antar lini. Percobaan kedua dilakukan dengan shape yang sama, 4-2-4. Kali ini Guehi terpancing naik untuk marking Brahim yang turun. Orili kurang waspada terhadap Valverde. Umpan akurat Courtois jatuh pas di kaki Valverde yang dengan first touch-nya langsung bikin lepas dari kawalan. Satu sentuhan lagi melewati Donnarumma yang nampak ragu akan handball, sehingga bola masuk di sela-sela untuk dimasukkan Valverde ke gawang. 1-0. Efektivitas Madrid kembali terlihat di gol keduanya. Perpaduan dari kemampuan melewati press dengan cepat. Shape 4-2 terlihat di awal dan Courtois memilih area kiri untuk memulai bangun serangan. Brahim yang roaming tidak terkawal dan bisa lakukan penetrasi hingga melewati tengah. Kali ini gantian Vini yang lakukan progresi dari sayap dan pertahanan City terlalu empuk untuk dilewatinya. Umpannya sempat kena Ruben Dias, namun jatuh di kaki Valverde yang berlari dan berikan satu tendangan menyusur tanah yang nggak mampu dijangkau Donnarumma. 2-0. Selanjutnya Real Madrid lebih banyak menunggu. Dilihat dari momentum chart ini, Man City lebih banyak menguasai. Di fase ini, Madrid bertahan dengan baik. Mereka lebih sering langsung start 5 back untuk segera menutup celah yang bisa diekspos. Doku yang memang punya kemampuan individu tinggi dikawal ketat hingga 3 pemain. Terlihat Valverde juga tidak pernah absen untuk mengcover Trent. Pep yang di babak kedua mengganti Savinho dengan Reinders juga menemui jalan buntu. Semenyo yang kini dipasang di sayap kiri juga minim kontribusi saat coba crossing dari half space atau mencoba lakukan kombinasi dengan Bernardo. Solidnya pertahanan didukung lini tengah yang mau bertahan. Selain itu, juga kemampuan Courtois di bawah Mistar jadi penguat Madrid nirbobol. Kesalahan build up Pitars hampir membuat gawangnya kebobolan, namun refleks kilatnya menggagalkan peluang Oreli ini. Hal ini berbanding terbalik dengan pertahanan City yang terlalu empuk dan mudah ditembus Vini dan kawan-kawan. Hingga mereka mampu mencetak gol ketiga juga karena pertahanan yang rapuh. Courtois berikan bola ke Brahim yang bisa dengan mudah progresikan lewat sayap. Dan Vini juga menang duel lawan Kusanov yang overrated. Aksi pemain Brasil tersebut sempat dinetralisir, namun bola kini berada di sayap kanan. Pitars nyaris tanpa gangguan di sini dan ia berikan bola ke Brahim yang juga dibiarkan balik badan. Padahal di situ ada 4 pemain mengerumuninya. Lalu disusul pergerakan tanpa bola Valverde dari lini kedua, disambut umpan chop indah Brahim melewati kepala Ruben Dias. First touch Valverde kembali mengecoh back dan tendangannya tidak mampu diselamatkan Donnarumma. 3-0, City semakin tenggelam. Problem lemahnya pertahanan ini masih tidak mampu diantisipasi Pep Guardiola.
Brahim Diaz kembali menusuk dari sayap tanpa gangguan berarti. Bahkan ia mampu penetrasi sampai kotak penalti meski terkepung dan lakukan shot yang masih ditepis Donnarumma. Bahkan Madrid bisa saja unggul lebih dari 3 gol jika penalti Vini tidak berhasil diselamatkan. Lagi-lagi pertahanan City yang naik terlalu tinggi bisa dengan mudah di-bypass oleh umpan Brahim Diaz. Kecepatan Vini tidak mampu ditandingi dan ia harus dijatuhkan Donnarumma. Sayang penaltinya gagal. Overall, penampilan Madrid di laga ini layak diberikan kredit, terutama di aspek pertahanan yang berbanding terbalik dengan Man City. Modal margin 3 gol sangat besar yang membuat kerja City di Etihad nanti sangat berat. Apapun bisa terjadi di UCL. Patut kita tunggu apa kejutan yang tersaji di leg kedua nanti.